Pagi hari ini tentang parpol dan juga korupsi. Sudah ada dua tamu yang ada di studio kali ini, Mas Toto dan juga Mbak Ade. Tadi sudah mengulas ya cukup dalam lah mengenai seperti apa fenomena korupsi dan hubungannya dengan parpol yang ternyata begitu erat. Chemistry-nya dapat itu parpol dan korupsi itu. Nah sekarang dari Anda begitu yang sudah punya banyak data mengenai hal ini, bagaimana caranya memutus rantai antara korupsi dengan parpol ini supaya benar-benar bisa gitu jalannya bersih? Ya, lapar uangnya parpol yang mesti kita hentikan gitu ya. Dan saya kira salah satu caranya, kami terakhir minggu kemarin ke PPATK meminta agar undang-undang tindak pidana pencucian uang ini bisa dimaksimalkan gitu dalam menjerat korupsi politik terutama yang melibatkan partai, sehingga uang-uang yang diberikan kepada partai politik harus bisa benar-benar diverifikasi apakah itu uang halal atau uang haram gitu. Karena kalau masih belum mendukung itu ya sampai saat ini. Belum banyak digunakan terutama oleh KPK. Makanya kami juga akan desak KPK. Yang kedua, instrumen yang bisa digunakan adalah mendorong agar korupsi politik ini masuk dalam undang-undang tipikor, tindak pidana korupsi gitu. Jadi ini saya kira salah satu cara untuk menghentikan lapar uang dari partai politik. Berarti itu harus kita serahkan sama anggota dewan sendiri kalau begitu. Sedangkan anggota dewannya juga yang ada di situ juga gimana dong? Kalau tindak pidana pencucian uang sudah disahkan sih, tinggal digunakan saja gitu ya. Tapi oke, kalau melihat dari kekuatan uang ini kan sudah menjadi kayak roh gitu atau nyawa dalam kalau kita bicara soal kekuatan politik. Nah, lalu bagaimana kita untuk menghilangkan nyawa atau roh yang buruk ini, khususnya dalam hal pendanaan ya, kemudian bicara money politik, kemudian untuk mempersiapkan sebuah kekuatan politik pada saat pemilu kemudian. Ini bagaimana caranya? Kalau kita pertama memang bicara harus level undang-undang ya. Tadi satu, bagaimana optimalisasi Undang-Undang 14 2008 kalau tidak salah, masalah pencucian uang yang belum dimanfaatkan. Lalu juga kemudian beberapa undang-undang yang dalam konteks politik ini bisa mengeliminir terjadinya korupsi atau membuat partai minimal sedikit takut untuk menggadang-gadang kader yang korupsi. Katakanlah sebagai contoh, sampai sekarang orang masih bisa menjadi calon kepala daerah atau mencalonkan lagi seorang incumbent walaupun sudah jadi tersangka. Oh, ya. Ini sering kita bicarakan. Ada 8 orang yang tetap terpilih kembali. Katakan sampai seperti itu. Ini bagaimana kemudian ada kesepakatan ketika seorang sudah menjadi tersangka ini benar-benar tidak bisa masuk ke dalam gelanggang politik. Sehingga kemudian partai tidak disebut sebagai bangker koruptor. Ini juga dilakukan misalkan Partai Demokrat kemarin menyatakan Dewan Kehormatan khusus untuk tindak pidana korupsi tersangka saja sudah akan dinonaktifkan. Dengan kalau kasus lain harus menjadi seorang terdakwa. Ini saya pikir beberapa hal yang harus diperhatikan, atau kita buat secara lebih ekstrim. Kalau ada kepala daerah atau wakil kepala daerah terindikasi sampai menjadi seorang terdakwa sudah dibuktikan, bukan orangnya saja yang bertanggung jawab, tetapi kekuatan politik yaitu pasangan tersebut. Karena dia maju sebagai satu paket, itu harus mengundurkan diri atau diberhentikan sebagai dari jabatannya. Sehingga kemudian yang rugi bukan hanya orang tersebut, tapi parpol-parpol yang mengusung juga kemudian akan dirugikan karena yang naik adalah pasangan yang lain. Ini akan ada efek jera buat parpol untuk tidak berani lagi menggadang-gadang calon-calon yang terkena kasus korupsi tersebut. Jadi banyak sekali instrumen, tapi balik lagi kita harus kembalikan kalau instrumen undang-undang ini kepada aktor-aktor yang selama ini malah dianggap paling bermasalah. Ini yang agak sulit ketemu ayam dan telur begitu ya, mana yang lebih dulu. Tapi oke, kalau bicara pendanaan yang jelas sekarang, pendanaan yang jelas seperti apa yang harus dimiliki oleh parpol? Coba dari ICW sendiri. Idealnya kan partai politik ini didukung oleh, didanai oleh konstituen atau anggota partai. Sehingga partai, akuntabilitas partai kepada mereka gitu kan. Bukan kepada pemodal-pemodal gitu ya, atau politisi yang memang harus disuruh mencari uang gitu ya. Jadi saya kira itu, dan kalau partai disumbang oleh anggota dan oleh konstituen gitu ya, proses demokrasinya akan jalan gitu. Ada kontrol gitu ya, dan ada semacam tanggung jawab dari partai untuk menjalankan amanat dari anggota atau dari konstituen. Sekarang kan enggak, karena didukung oleh pengusaha atau mereka cari uang dana yang tidak halal gitu ya. Akhirnya ya suka-suka saja. Ambil contoh misalnya proyek pembangunan gedung baru DPR. Rakyat sudah ngotot menolak bahkan menuntut, tapi DPR kan tutup telinga gitu ya, tetap jalan, studi banding sampai lebih dari 100 kali juga yang ternyata jalan-jalan ditolak oleh rakyat, tapi tetap saja jalan gitu ya, karena memang mereka tidak punya beban untuk bertanggung jawab kepada anggota atau konstituen, karena bukan konstituen yang membiayai mereka gitu ya. Nah saya kira mesti didorong ke sana. Yang kedua juga bicara soal akuntabilitas pendanaan di partai. Ini kan
politisi-politisi yang menyumbang partai, yang menyumbang banyak ke partai, dia akan menjadi mengontrol. Dia semacam pemegang saham terbanyak itu mayoritas di partai. Tapi Anda melihat nggak dari data yang Anda punya ini ya, antara hubungan partai dengan si para pengusaha yang menyokong ini, begitu ya, bahwa ketika partai ini berkuasa, ini aliran proyek masuk ke sini banyak, begitu. Anda melihat gejala itu? Iya, Nazarudin salah satu penyumbang Demokrat, pasangan Dikatakan 13 miliar malah ya sudah ada yang mengatakan. Dan pada saat kampanye dia menjadi salah satu penyumbang cukup besar gitu ya. Jadi memang istilah kami trio macan antara pengusaha, politisi dan birokrat ya memang menjadi salah satu fenomena juga yang kemudian ya inilah korupsi politik gitu yang kemudian membuat turunan-turunan lagi korupsi-korupsi di bawahnya gitu ya. Biasa basis pendanaan ini yang jelasnya berlaku untuk semua partai. Kadang-kadang partai pun mau bersih sendiri juga gimana caranya bisa menang melawan partai-partai seperti itu kan. Kekuatan uangnya sangat besar sekali dari segi jumlah kan. Iya gitu ya. Dan ini tidak equal kan, partai-partai yang punya akses kepada sumber pendanaan dia yang akan berkuasa terus gitu ya. Tidak ada yang bisa men-challenge gitu ya. Ini menyambung, saya pikir begini ya, kita semua bicara 2014 ini sekedar penyederhanaan jumlah partai. Partai cukup 5 dan segala macam. Tanpa diikuti oleh sistem yang menopang termasuk dalam hal transparansi keuangan, saya pikir yang terjadi hanya pelegalan kartelisasi saja, oligarki politik yang dikuasai oleh partai-partai pemilik uang, dan ini akan lebih berbahaya dibandingkan apa yang kita lihat sekarang. Ini yang sangat berbahaya. Gimana mau bicara soal kesejahteraan masyarakat kalau kita masih bicara soal fondasi atau basis pendanaan parpol ya, yang tidak sensitif sama sekali dengan urusan nanti masyarakat. bukan cuma bagi-bagi departemen tapi juga bagi-bagi proyek kan. Dan ya proyeknya masuk ke si penyumbang paling besar gitu ya. Harusnya memang dipetakan dengan jelas ya yang menyumbang itu siapa saja, nanti proyek ini ke siapa saja, jadi semua publik bisa tahu semuanya kan. Dan dalam undang-undang keterbukaan informasi publik seharusnya itu jadi tanggung jawab parpol, dan sampai sekarang masih terjadi di wilayah abu-abu saja. Oke, area. Baik, Mas Toto, Mas Ade, terima kasih sudah hadir di 811 Show. Ya, semoga saya menjadi masukan juga bagi siapapun nanti yang tentunya untuk bicara soal election di 2014. Namun sekarang waktunya kita bergabung ke Marisa Anita, yaitu NTMC Polri. Seperti apa kesibukan lalu lintas pada jam-jam segini, pemirsa? Sekali Tommy, jadi sekarang sudah jam 9:10, mungkin beberapa dari